Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Cindy Octavia Yolanda Putri dengan NIM 1941680G09019 akan mempresentasikan respons CPD-IDS tentang proyek GeoServer Kabupaten Belitung. Nah, GeoServer itu merupakan software open source yang memungkinkan pengguna melakukan sharing dan editing terhadap data geospasial. GeoServer menggunakan bahasa pemrograman Java dan dirancang untuk interoperability, yaitu menurunkan data dari semua sumber data spasial dengan menerapkan protokol web standar terbuka sesuai OGC. Nah, GeoServer ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan informasi spasial secara luas serta memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam penciptaan dan pembagian data. Nah, ini merupakan struktur bagaimana GeoServer itu berada di antara file sumber data yang dapat berbentuk SHP dan spatial geodatabase yang berupa dari PostgreSQL, dan juga dia berfungsi untuk menyalurkannya dengan desktop client yang berupa ArcGIS atau QGIS, dan juga web client yang berupa Leaflet dan OpenLayers. Nah, selanjutnya karena localhost merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan GeoServer secara offline, jadi pemrosesannya akan berlangsung adalah data geografis, kemudian dari server platform kalau secara offline menggunakan localhost, kemudian dapat diakses oleh klien yang merupakan pemilik komputer itu sendiri. Nah, sedangkan untuk khalayak yang luas atau untuk pemanfaatan yang lebih jauh lagi, GeoServer dapat dimanfaatkan secara online, yakni dengan dimasukkan ke dalam server yang dapat berupa hardware, yaitu secara fisik dapat mempunyai hardware server itu sendiri, atau dengan menyewa itu dari hosting dari server orang lain untuk mendapatkan IP publik yang selanjutnya didaftarkan ke DNS server yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk domain agar lebih mudah diakses oleh pengguna atau klien secara luas. Selanjutnya kita akan mempraktekkan sebuah proyek GeoServer Kabupaten Belitung. Yang sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu localhost-nya, kita reload. Loading. Kita akan masuk ke web localhost 8080 GeoServer dulu. Nah, setelah muncul welcoming, kita akan langsung membuat workspace baru di sini, yaitu mengupload data SHP yang kita inginkan untuk kita publikasikan. Nah, ini new name, kita bikin Kecamatan Belitung karena proyek kita adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Nah, ini udah, terus di save. Oke. Jika sudah, kemudian kita akan sajikan dia dalam web services. Itu ada WTMS, WCS, WFS, dan WMS. Oke, save. Next, kemudian kita akan membuat stores, yakni yang bertipe save file. Kemudian namanya Kecamatan Belitung, dan kita beri nama Kecamatan Belitung save file. Kita akan memilih lokasinya yang sudah kita siapkan di dalam folder yang berasal dari GeoServer itu sendiri, yaitu di data, save file. Nah, ini dia administrasi kecamatan AR yang kita dapatkan dari geodatabase yang dalam bentuk RAR yang udah kita unduh dari InaGeoPortal ya. Kemudian kita save.
Nah, jika udah seperti ini, maka bisa kita publish. Oke, masih loading. Nah, mungkin kita akan bisa menyeting dari sini. Kita beri nama Kecamatan Belitung agar lebih mudah untuk mencari filenya nanti. Kemudian confirm data, native bounds, kemudian kita save. Oke, jika udah layarnya akan muncul di sini. Kecamatan Belitung save file. Nah, jika udah kita akan lihat penampakan dari SAP yang udah kita unggah tadi di layer preview. Kita cari namanya Kecamatan Belitung dan kita menggunakan open layer sesuai yang di sini tadi. Open layer. Ya, ini open layer dari web client, jadi kita bisa melihat penampakan dari save file yang udah kita unggah tadi. Masih loading. Nah, ini dia open layer map previewnya. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai ini. Nah, ini dia ada atribut tabelnya setiap kecamatan, Badau, Tanjung Pandan, terus Selat Nasik, dan juga ada Sijuk. Nah, selain itu kita juga dapat melihat dulu geographic GML atau Geography Markup Language yang merupakan data vektor yang tertulis dalam XML-nya. Jadi ini akan berisi informasi mengenai data, yakni bentuk geometri dari data dan seluruh koordinat yang membentuk data tersebut. Nah, ini dia informasinya, sangat banyak ya sampai bawah. Terus kemudian kita dapat mendownload dalam bentuk KML atau Keyhole Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang dapat untuk memvisualisasikan data geospasial yang terkoneksi dalam GeoBrowser. Nah, bentuk KML sendiri itu dapat dari services WFS atau Web Feature Services. Nah, ini tuh merupakan layanan publikasi data geospasial pada tingkat fitur data spasial melalui web yang dapat disajikan dalam bentuk gambar hingga fitur data, yakni geometri maupun data atributnya. Nah, kita download dalam bentuk KML untuk menampilkan data vektor yang nanti kita dapat lihat dalam software Google Earth yang menyajikan visualisasi data spasial yang dimaksud. Nah, dalam file KML ini akan langsung dapat menunjukkan lokasi data dengan membaca bahasa pemrograman yang telah disajikan dalam web tadi. Ini sedang loading Google Earth-nya. Oke. Jadi nanti dalam cara kerjanya dia adalah sudah langsung terkoneksi dengan bahasa pemrograman. Jadi nanti Google Earth akan langsung dapat menampilkan layer yang dimaksud, yakni di Kabupaten Belitung. Nah, ini dia Belitung Regency yang sudah memiliki informasi juga
seperti itu. Kemudian GeoServer ini apabila kita manfaatkan secara online akan dapat lebih bermanfaat bagi banyak orang, karena apa yang sudah kita publish dapat kita edit apabila kita akan memperbarui data dan dapat langsung diakses oleh banyak orang. Jadi nggak usah kita kirim manual satu-satu ke orang-orang yang meminta data kepada kita, tapi dapat kita edit dan kita publish kembali untuk memperbarui data seperti itu. Jadi GeoServer ini sangat bermanfaat untuk menyebarluaskan data yang sudah ada, sehingga satu data dan data lain dapat dengan mudah terkoneksikan. Nah, ini dia, GeoServer dapat menerima dalam sebuah bentuk data dan dapat disajikan dalam berbagai macam teknis yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu responsi dalam proyek GeoServer Kabupaten Belitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.